Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dan Dewan Juri yang saya muliakan. Sepastinya semuanya sehat walafiat kan? Perkenalkan, nama saya Ahmad Wafi Ramadhani, kelas 5 SDN 016 Tandun. Desa Puraya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Sebelum saya bertutur, izinkan saya berpantun untuk mengawal cerita ini ya. Sungai Tapung, airnya keruh. Tanda hati, sedanglah gaduh. Biarlah cerita, hati riuh. Pantun dan salam, sedang ku kayuh. Pergi ke Tandun, hujan berpayung. Air hujan harus ku tampung. Lama bertahun cerita Sungai Tapung. Aku bertutur bukan bertarung. Teman-teman tahu tidak asal mula nama Sungai Tapung? Sungai Tapung berasal di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Awalnya, nama Sungai Tapung adalah Sungai Batang Tembulun. Karena ada salah satu peristiwa yang mengejutkan, berubahlah nama Sungai Batang Tembulun menjadi Sungai Tapung. Saya ambil cerita ini dari pengarang Dr. Dendi Sugono dan Dr. Agus Salim MPD yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Alkisah dahulu kala, tepatnya di tepi Sungai Batang Tembulun, hiduplah satu pasang sejoli yang telah bertunangan bernama Datuk Si Jimbam dan Niniak Putih Jarum Pemilin. Mereka berdua sudah merencanakan pernikahan mereka. Tetapi dana mereka belum cukup untuk melangsungkan pernikahan megah dan mewah. Datuk Si Jimbam pun berencana untuk pergi merantau ke daerah Siak. Dia pun berpamitan dengan Niniak Putih Jarum Pemilin. Wahai Adinda, relakanlah kepergianku. Kakanda tidak akan lama. Kakanda pulang akan membawa rezeki untuk pernikahan kita. Dengan berhati dan berurai air mata, Niniak Putih Jarum Pemilin menjawab, "Pergilah Kakanda, doa Adinda selalu menyertai perjalananmu. Adinda akan setia menunggumu pulang Kakanda." Di perjalanan, Datuk Si Jimbam mengubah namanya menjadi Datuk Semarak Mudo. Di perantauan, Datuk Semarak Mudo bersahabat erat dengan Datuk Malin Bonsu karena sama-sama berasal dari Kecamatan Tandun. Saking akrabnya mereka, Datuk Semarak Mudo menceritakan tunangannya itu kepada Datuk Malin Bonsu. Di dalam hati Datuk Malin Bonsu timbullah rasa iri dan rasa penasaran. Dengan rencana liciknya, ia berpamitan dengan Datuk Semarak Mudo. "Wahai sahabatku yang baik hati, hari ini aku akan pulang ke Tandun. Tapi baju tikar dan sendalku sangat lusuh untuk dibawa pulang ke Tandun. Bolehkah aku meminjam baju tikar dan sendalku, wahai sahabatku?" pinta Datuk Malin Bonsu. Datuk Semarak Mudo menjawab,
Wahai sahabatku yang kukasihi, Datuk Malin Bonsu, untuk apa engkau meminjam baju tikar dan sendalku? Bawalah memang jika yang engkau perlukan di perjalanan. Tapi tolong sampaikan ini kepada pujaan hatiku. Minyak putih jarum pemelin. Sampaikan padanya. Hamba sebentar lagi akan pulang ke Tandun. Pinta Datuk Semarak Mudo. Datuk Malin Bonsu menjawab, baiklah, akan kusampaikan kepadanya. Dan aku akan menjaganya sampai engkau pulang melangsungkan pernikahan. Lalu ia pulang ke Tandun. Sampai di Tandun, ia bergegas menemui minyak putih jarum pemelin. Datuk Malin Bonsu berkata, wahai minyak putih jarum pemelin, perkenalkan aku. Aku Datuk Malin Bonsu, sahabat dari Datuk Semarak Muda. Aku kesini membawa kabar duka tentang tunanganmu. Tunanganmu telah meninggal. Ini kubawakan baju tikar dan sendalnya. Bersabarlah minyak putih jarum pemelin. Awalnya, minyak putih jarum pemelin tidak percaya. Tetapi, saking gigihnya Datuk Malin Bonsu mendekati minyak putih jarum pemelin, ia pun percaya dan menerima lamaran dari Datuk Malin Bonsu. Kabar itu pun sampai terdengar ke telinga Datuk Semarak Mudo. Datuk Semarak Mudo pun merasa kecewa dan merasa dikhianati. Dia pun mengambil gayung dan sampannya, lalu kuyang pulang ke Tandun. Di perjalanan, ia menancapkan galanya di tebing sungai sebanyak 7 kali. Cap, 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 cap. Bekasnya sampai membuat hulu sungai. Sampai ada hingga kini. Disebut Kuala Sungai Tujuh. Sampai di Tandun, ia bertanya kepada warga, Bapak Ibu, di mana Datuk Malin Bonsu? Warga menjawab, Datuk Malin Bonsu sudah kabur ke tebing Bukit Malin. Datuk Semarak Muda pun mengejar-ngejar Datuk Malin Bonsu. Mereka pun bertemu. Datuk Malin Bonsu, si pengkhianat, tega kau melukai temanmu sendiri dengan hatimu yang kotor itu. Hiya, hya, 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 bum, bum. Di pertarungan itu, Datuk Malin Bonsu pun kewalahan. Saat kewalahan, Datuk Semarak Muda menarik leher Datuk Malin Bonsu. Iya, inilah akhir persahabatan kita, Datuk Malin Bonsu. Ya, sing, sing, sing. Di pertarungan itu, Datuk Malin Bonsu mati terbunuh di tangan Datuk Semarak Muda. Karena Datuk Semarak Muda masih dikuasai amarahnya, ia menggayung minyak putih jarum pemelin dengan ilmu batinnya. Akhirnya pun minyak putih jarum pemelin telah meninggal dunia. Lalu Datuk Semarak Muda pergi ke Payakumbuh dan menikah dengan Putri Kusombo Ampai, adik kandung dari Datuk Pematuh Halam. Di Tandun, suasana menjadi sedih. Keluarga minyak putih jarum pemelin membuang semua perlengkapan pernikahan mereka ke Sungai Batang Kembun. Push, push, push. Salah satunya adalah tepung, sampai air sungai menjadi putih seperti tepung. Sejak itu, Sungai Batang Kembun telah berubah nama menjadi Sungai Tapung atau tepung yang diucapkan orang menjadi tapung. Pelajaran yang kita petik adalah 1. Menjaga persahabatan. 2. Kejujuran.
3. Cinta kepada sesama. 4. Pandai mengendalikan amarah. Itulah nilai kehidupan sejati manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari calon generasi emas 2045.